balik lagi di channel Fani Fitriani pada program Yuk Cari Tahu. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang public speaking. Teman-teman tahu nggak sih kenapa kita perlu mempelajari terkait public speaking? Nah, seperti yang kita ketahui teman-teman, kita adalah makhluk sosial yang dimana berbicara adalah salah satu metode komunikasi yang biasa kita gunakan di kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan kampus, sekolah, lingkungan RT, RW, dan lain sebagainya. Itu pasti menggunakan public speaking, terutama di bidang profesi. Setiap profesi pasti membutuhkan yang namanya public speaking, teman-teman, untuk menunjang komunikasi antar sesama makhluk sosial. Nah, oleh karena itu semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua ya. Nah, buat yang belum tahu, yuk simak video ini sampai akhir ya. Let's go. Nah, jadi apa sih public speaking itu? Jadi public speaking itu adalah salah satu seni atau keterampilan berbicara di depan umum untuk menyampaikan pesan atau informasi kepada khalayak umum ataupun audiens. Nah, tujuannya itu yang pertama tentunya memberikan informasi, kemudian yang kedua menginspirasi, kemudian yang ketiga mempersuasi, dan juga yang keempat memberikan motivasi kepada audiens. Nah, ada beberapa alasan mengapa kita perlu menguasai public speaking, teman-teman. Yang pertama, banyak orang sukses yang lahir dari good speaker. Nah, salah satu contohnya itu ada Mbak Mary Riana. Nah, Mbak Mary Riana ini adalah sebagai motivator, teman-teman, sebagai good speaker di bidang motivator. Nah, teman-teman coba deh lihat video-videonya. Pasti banyak video-video motivasi yang menginspirasi kita dari seorang good speaker itu. Nah, terus yang kedua itu ada tuntutan zaman dan juga teknologi. Nah, seperti yang kita ketahui teman-teman, kita ini saat ini hidup di zaman yang perkembangan teknologinya yang cukup pesat ya teman-teman. Nah, oleh karena itu public speaking ini sangatlah penting untuk kita pelajari, karena banyak orang yang bisa tapi dia nggak bisa melakukan public speakingnya karena apa teman-teman? Karena ada rasa gugup dan juga takut. Nah, kemudian yang ketiga itu adanya tuntutan profesi. Nah, tuntutan profesi tadi kan sudah saya jelaskan bahwa tiap bidang profesi itu pasti membutuhkan yang namanya public speaking. Kemudian yang terakhir adanya persaingan. Nah, semakin banyak persaingan kan semakin kecil peluang kita untuk ada di suatu tempat tersebut kan. Nah, oleh karena itu dari banyaknya pesaing gitu, salah satu hal yang perlu kita punya itu adalah menguasai public speaking, teman-teman. Nah, jadi gitu. Kemudian hal yang perlu kita ingat adalah yang pertama, kita harus mengetahui diri kita sendiri dulu sebelum kita melakukan public speaking atau berbicara di depan umum. Nah, kemudian yang kedua, kita harus memahami audiens kita dulu nih. Kita harus mengetahui audiens kita tuh sebetulnya siapa sih. Bisa aja remaja ataupun siswa, mahasiswa, orang tua, dan lain sebagainya. Nah, kita tuh harus memahami dulu audiens kita. Setelah itu baru kita mencari tahu materi atau memahami materi yang akan kita sampaikan kepada audiens nantinya. Itu jadi sebelum kita melakukan public speaking, kita tuh harus mengetahui dulu audiens kita tuh seperti apa, usianya rata-rata usia berapa nih gitu. Jadi kita tahu nih pembahasan yang akan kita bahas nantinya kepada audiens itu pembahasan seperti apa gitu. Nah, tentunya juga penguasaan materi itu sangat penting teman-teman dan perlu diingat, wajib. Oke. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam melakukan public speaking. Yang pertama itu ada kontak mata dengan audiens. Nah, penting banget buat kita selaku speaker ketika kita melakukan public speaking, kita perlu melihat ataupun berkontak mata dengan audiens. Karena ketika kita kontak mata dengan audiens,
audien itu merasa diperhatikan oleh kita. Kemudian body language, teman-teman. Apa sih body language itu? Adalah gerakan-gerakan yang muncul dari diri kita ketika kita berbicara. Nah, body language ini sangatlah berpengaruh untuk kita ketika kita melakukan public speaking. Agar apa? Agar ketika kita berbicara itu tidak terlihat membosankan gitu. Jadi audiens juga akan merasa lebih menarik gitu saat kita berbicara di depan umum. Selanjutnya itu ada bahasa. Nah, bahasa ini sangat penting teman-teman buat kita selaku speaker. Bahasa yang kita gunakan itu harus bahasa yang mudah dimengerti dan dipahami oleh audiens. Jadi sebelum kita melakukan public speaking atau berbicara di depan umum, kita harus memahami dulu nih bahasa audiens itu seperti apa sih. Banyak orang yang berbicara di depan umum, dia menggunakan bahasa yang tinggi, bahasa yang orang-orang nggak bisa pahami gitu. Nah, itu sebetulnya kurang tepat teman-teman. Makanya kita perlu mengidentifikasi audiens itu untuk apa? Nah, untuk itu, untuk menyesuaikan bahasa yang kita gunakan agar bisa dipahami oleh audiens. Kemudian selanjutnya itu ada intonasi penyampaian. Nah, intonasi ini sangatlah penting teman-teman. Karena apa? Karena dengan adanya intonasi ini, penyampaian pesan atau informasi yang kita sampaikan bisa tersampaikan dengan baik karena adanya intonasi itu. Bayangkan kalau misalkan kita berbicara di depan umum tidak ada intonasinya, lucu saja berbicara panjang lebar. Nah, apakah bisa dipahami oleh audiens? Nah, tentu itu menjadi hal yang kurang tepat juga teman-teman. Makanya perlu ada intonasi ketika kita berbicara di depan umum agar mudah dipahami oleh audiens. Oke? Nah, selanjutnya yaitu adakan sesi interaksi antara speaker dan juga audiens agar ketika kita berbicara di depan umum itu audiens merasa lebih diperhatikan lagi teman-teman. Seperti contoh ketika kita nanti nih berbicara memberikan motivasi ataupun lain sebagainya, itu berikan pertanyaan ataupun pernyataan kepada audiens. Kayak contoh misal kayak tadi saya kan ada tadi membahas terkait mitos. Menurut teman-teman sepakat nggak sih sama mitos tadi gitu? Nah, itu kan salah satu berinteraksi kepada audiens. Pesan terakhir dari saya, ketika kalian mempunyai kesempatan untuk berbicara di depan umum, maka gunakanlah kesempatan itu untuk kita latihan, dan praktik. Oke, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Bye-bye.